Aku ini cuma bangku tua di sudut halaman. Catku sudah mengelupas, kayuku mulai retak, tapi telingaku masih tajam mendengar cerita zaman. Dan akhir-akhir ini angin politik sering duduk di atasku, membawa kabar yang tak ringan, tentang pilkada, tentang kekuasaan, tentang siapa yang memilih dan siapa yang dipilih. Semua cerita ini bermula dari sebuah rumah dinas di akhir Desember. Bukan rumah biasa, tapi kediaman Bahlil Lahadalia. Malam itu, para petinggi Golkar, PKB, dan PAN berkumpul. Tidak ramai, tapi berat. Dari pertemuan itulah muncul satu kesepakatan, mendukung wacana pilkada tidak langsung. Alasannya terdengar masuk akal di telinga kekuasaan. Demokrasi kita dianggap terlalu mahal. Presiden Prabowo, kata mereka, sudah lama gelisah. Sejak HUT Golkar 2024, ia bicara soal ongkos politik yang membengkak. Kampanye, satsi, logistik, hingga mahar politik. Bangku tua sepertiku hanya bisa mengangguk pelan. Benar, biaya pilkada memang tak kecil. Banyak calon tumbang bukan karena ide, tapi karena isi dompet. Namun, di balik alasan efisiensi, ada hitung-hitungan lain yang tak selalu diucapkan lantang. Golkar, dengan kursi DPRD yang tersebar kuat pasca pemilu 2024, akan sangat diuntungkan jika kepala daerah dipilih lewat DPRD. Dalam sistem itu, suara rakyat disaring oleh kursi, dan kursi banyak dimiliki Golkar. Politik, seperti biasa, tak pernah benar-benar netral. Lalu muncullah ide pilkada asimetris. Tidak semua daerah, kata mereka, hanya wilayah tertentu. Daerah 3T, perbatasan, atau yang dianggap pendidikan politiknya rendah. Bangku tua terdiam lama di sini. Siapa yang berhak menentukan sebuah daerah cukup dewasa untuk memilih pemimpinnya sendiri? Apakah rakyat di pelosok kurang berdaulat dibanding yang di kota? Tidak semua partai sepakat. Dari seberang, PDIP berdiri paling keras menolak. Megawati Soekarnoputri memberi instruksi tegas. Pilkada harus tetap langsung. Alasannya sederhana tapi berat. Ini soal demokrasi dan konstitusi. Bagi PDIP, menarik hak pilih rakyat sama saja dengan memundurkan reformasi yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Partai Demokrat justru tampak gamang. Bangku tua masih ingat 2014, ketika SBY menerbitkan Perpu untuk membatalkan pilkada lewat DPRD. Sejarah itu belum pudar. Tapi kini Demokrat berada dalam koalisi Prabowo. Loyalitas politik dan ingatan sejarah saling tarik-menarik. Bahkan SBY sendiri sampai bertemu Prabowo di Kertanegara, membicarakan banyak hal, termasuk soal pilkada ini. Di luar gedung-gedung elit, suara kegelisahan makin keras. Banyak yang khawatir, pilkada tidak langsung hanyalah pintu pertama. Jika kepala daerah bisa dipilih DPRD, apakah suatu hari presiden juga akan kembali dipilih MPR seperti era Orde Baru? Bangku tua meranding. Ia pernah ada di zaman itu, saat rakyat hanya penonton, bukan penentu. Kekhawatiran lain tak kalah serius. Sentralisasi kekuasaan. Pilkada langsung memberi ruang bagi rakyat daerah untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika itu dicabut, kekuasaan akan kembali mengalir ke pusat, ke segelintir elit, menjauh dari suara warga biasa, dari petani, nelayan, buruh, dan guru honorer yang jarang diundang ke rumah dinas. Maka masyarakat sipil pun bergerak. Diskusi, petisi, hingga dorongan agar Mahkamah Konstitusi memberi penegasan bahwa pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi hak konstitusional warga negara. Bangku tua tersenyum tipis. Setidaknya masih ada yang berdiri menjaga. Aku, bangku tua, tak memilih dan tak dipilih. Tugasku hanya mendengar dan mengingat. Tapi jika boleh berbisik pada angin, aku ingin berkata, demokrasi memang mahal, tapi kehilangan hak memilih bisa jauh lebih mahal. Karena sekali rakyat tak lagi dilibatkan, yang tersisa hanyalah kekuasaan yang lupa dari mana ia berasal.